Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Nah, materinya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, perbandingan dalam bentuk vektor, dan yang kedua, perbandingan dalam bentuk koordinat. Nah, perbandingan dalam bentuk koordinat ini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu perbandingan dalam bentuk koordinat di R2 atau di bidang 2 dan perbandingan dalam bentuk koordinat di ruang 3 atau di bidang 3. Sebelum masuk ke materi, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembagian ruas garis dengan pembagian M banding N. Suatu titik R membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika AR banding RB dengan M banding N. Nah, kita lihat ilustrasi pada video. Jadi ada ruas garis A dan B, kemudian titik R yang ada di tengah-tengah ini membagi ruas garis A dan B dengan perbandingan M dan N. Jika AR banding AB sama dengan M banding N. Nah, jika M di dalam AB seperti pada gambar, maka vektor AR dan vektor RB mempunyai arah yang sama, atau dengan kata lain M dan N mempunyai tanda yang sama. Seperti pada gambar di samping, maka dapat diperoleh AR banding RB sama dengan M banding N, dan AR dibanding AB sama dengan M banding M ditambah dengan N. Nah, jika R di luar AB, maka vektor AR dan vektor RB mempunyai arah yang berlawanan. Atau dengan kata lain, M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Kita bisa lihat dari ilustrasi pada video. Nah, di sini titik R-nya berada di luar AB. Jadi, AR banding RB sama dengan M dibanding dengan negatif N. Jadi, dari ilustrasi ini dapat diperoleh AR banding RB sama dengan M banding negatif N. Nah, tanda negatif ini dapat diartikan RB ini mempunyai arah yang berlawanan dari AR. Dan AR banding AB sama dengan M banding M dikurang N. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan perbandingan koordinat di R2. Nah, misalnya di sini diketahui dua buah titik A dan titik B dengan koordinat titik A-nya XA dan YA dan koordinat titik B-nya XB dan YB. Nah, misalnya di sini di antara titik A dan titik B-nya ada titik lain. Misalnya di sini ada titik P dengan koordinat titik P, XP dan YP. Di sini juga diketahui perbandingan antara AP dan PB, yaitu M banding N. Jadi perbandingannya vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mencari koordinat titik P jika koordinat titik A dan titik B diketahui dan perbandingannya juga diketahui? Ada rumus yang bisa kita gunakan, yaitu XP sama dengan M dikalikan dengan XB ditambah dengan N dikalikan dengan XA lalu dibagi dengan M ditambah N. Nah, rumus ini tidak perlu teman-teman hafalkan. Di sini ada cara mudahnya dalam menentukan rumus perbandingan koordinat di R2 ini. Kita lihat pada gambar. Di sini perbandingan M ini kita kalikan dengan nilai X yang jauh dari M. Berarti bukan ke XA, tetapi ke XB yang lebih jauh. Jadi M dikalikan dengan XB. Nah, selanjutnya N ini juga dikalikan ke X yang lebih jauh, yaitu XA. Jadi N dikalikan dengan XA dan selanjutnya dibagi dengan perbandingannya M ditambah N. Selanjutnya, rumus untuk menentukan YP-nya juga sama seperti rumus pada XP, yaitu YP sama dengan M dikalikan dengan YB, lalu ditambah dengan N dikalikan dengan YA, lalu dibagi dengan M ditambah N. Nah, di sini M-nya dikalikan ke Y yang lebih jauh, yaitu YB, dan ditambahkan dengan N dikalikan dengan Y yang lebih jauh, YA, lalu dibagi dengan perbandingannya M ditambah N.
Selain dua rumus tersebut, ada juga beberapa rumus jika titik P merupakan titik tengah AB. Jadi perbandingannya tidak diketahui, hanya diketahui koordinatnya saja. Koordinat titik P akan ditentukan dengan rumus XP sama dengan X2 ditambah X1 per 2. Dan YP-nya sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2. Nah, agar lebih mengerti, di sini saya mempunyai contoh soal. Diketahui koordinat titik A negatif 2,1 dan koordinat titik B 8, negatif 4. Jika AP banding PB sama dengan 3:2, tentukan koordinat titik P. Untuk mempermudah kita, untuk menjawab soal tersebut, kita buat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Jadi koordinat titik A-nya negatif 2,1, koordinat titik B-nya 8, negatif 4. Nah, di sini ada titik P yang berada di antara A dan B dengan perbandingan AP 3 dan PB-nya 2. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu nilai XP-nya. Di sini cara mencari nilai XP-nya seperti pada rumus sebelumnya, yaitu M-nya di sini adalah 3 dikalikan dengan X yang paling jauh, yaitu 8. Jadi 3 dikalikan 8, lalu ditambah dengan N-nya di sini 2, lalu dikalikan dengan X yang lebih jauh. X-nya di sini yaitu negatif 2. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 2. Lalu ditambah dengan perbandingannya, yaitu 3 ditambah dengan 2. Dapat diperoleh hasil 3 dikali 8 sama dengan 24 ditambah dengan 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 4 per 3 ditambah 2 sama dengan 5. 24 ditambah negatif 4 sama dengan 20 per 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi XP-nya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari YP-nya. Sama seperti tadi, M dikalikan dengan Y yang lebih jauh, yaitu di sini 3 dikalikan dengan negatif 4. Lalu N dikalikan dengan Y yang lebih jauh, yaitu 2 dikalikan dengan 1. Jadi 2 dikalikan dengan 1. Nah, dapat diperoleh hasil dengan 3 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan negatif 12, lalu ditambah dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, lalu dibagi dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Negatif 12 ditambah 2 sama dengan negatif 10 per 5. Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Jadi, koordinat titik P adalah 4, negatif 2. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan koordinat di R3. Nah, di sini perbedaannya hanya terletak pada jumlah komponennya. Pada R3 komponennya 2 dan di sini sekarang komponennya adalah 3. Misalnya di sini ada titik A komponennya XA, YA, dan ZA, dan titik B komponennya XB, YB, dan ZB. Nah, di antara titik A dan titik B ini terdapat titik lain di tengahnya, yaitu titik P. Dengan perbandingan AP dapat dituliskan dengan M dan perbandingan PB yaitu N. Jadi perbandingannya AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, untuk mencari koordinat di titik P, kita dapat menggunakan rumus. Nah, rumus ini yaitu rumusnya masing-masing komponen dari titik P. Jadi XP rumusnya beda, YP beda, ZP juga beda. Nah, di sini XP rumusnya M dikali dengan XB ditambah dengan N dikalikan dengan XA, lalu dibagi dengan perbandingannya M ditambah N. Nah, rumus ini juga tidak perlu teman-teman hafalkan. Caranya, M dikalikan dengan X yang lebih jauh, sama seperti pembahasan sebelumnya. Jadi, M dikali dengan XB, X yang lebih jauh. Dan N-nya juga dikalikan ke X yang lebih jauh, yaitu N dikali dengan XA. Nah, selanjutnya dibagi dengan perbandingannya, yaitu M ditambah dengan N. Yang kedua, kita mencari YP-nya. Caranya sama, M-nya dikalikan dengan Y yang lebih jauh, yaitu YB. Jadi M dikalikan dengan YB. Lalu ditambah dengan N dikalikan dengan YA. Lalu dibagi dengan perbandingannya, yaitu M ditambah dengan N.
Selanjutnya yaitu mencari ZP. Caranya M dikalikan dengan Z yang lebih jauh, yaitu ZB, dan ditambah dengan N dikalikan dengan ZA. Lalu dibagi dengan perbandingannya, yaitu M ditambah dengan N. Nah, selanjutnya jika P merupakan titik tengah AB, jadi diketahui koordinatnya saja dan perbandingannya tidak diketahui, maka koordinat titik P dapat ditentukan dengan XP sama dengan X2 ditambah X1 per 2, YP sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2, dan ZP sama dengan Z2 ditambah Z1 per 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan dalam bentuk vektor. Perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Dan di sini ada titik O yaitu 0,0. Nah, selanjutnya ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kita hubungkan A dengan B, kemudian ada titik lain, misalnya titik P, yang berada di antara titik A dan titik B. Nah, jika kita tarik suatu vektor dari titik 0,0, yaitu titik O, ke arah titik A. Jadi kita tarik suatu vektor ke A, maka kita peroleh sebuah vektor posisi yang bisa kita sebut saja dengan vektor posisi A. Nah, selanjutnya kita tarik juga suatu vektor ke arah titik B, maka kita memperoleh vektor posisi yang bisa kita sebut sebagai vektor posisi B. Kemudian dari titik O kita tarik sebuah vektor ke arah titik P dan bisa kita sebut juga sebagai vektor posisi P. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari vektor P ini jika vektor A diketahui dan vektor B diketahui dan perbandingannya juga diketahui? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Vektor P sama dengan M dikalikan dengan vektor B ditambah dengan N dikalikan dengan vektor A per M ditambah dengan N. Nah, di sini M-nya ini akan dikalikan ke vektor B dan N-nya akan dikalikan ke vektor A. Lalu dibagi dengan perbandingannya, yaitu M ditambah dengan N. Maka dapat dihasilkan rumus seperti pada video. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Sekian pembahasan saya mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengetikan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video, bye-bye.